Di medan perang modern, kemenangan tidak lagi ditentukan oleh jumlah pasukan atau luas wilayah yang dikuasai. Perang hari ini ditentukan oleh siapa yang mampu melihat lebih dulu, memproses informasi lebih cepat, lalu menghancurkan target bernilai tinggi sebelum lawan sempat beradaptasi. Dalam konteks inilah, nama Iskandar kembali mencuat ke permukaan dalam dinamika perang Rusia-Ukraina. Rudal balistik taktis milik Rusia ini bukan sekedar senjata, melainkan simbol bagaimana Moskow perlahan menemukan ritme perang yang lebih matang, lebih terukur, dan semakin berbahaya bagi sistem senjata Barat yang selama ini dianggap superior. Dalam beberapa pekan terakhir, Rusia kembali meluncurkan rudal Iskandar M ke berbagai target di Ukraina. Serangan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari paket operasi gabungan yang melibatkan drone, rudal jelajah, serta tekanan elektronik terhadap sistem radar dan pertahanan udara Ukraina. Pola ini menunjukkan bahwa Rusia tidak lagi sekedar mengandalkan volume serangan, tetapi mulai mengedepankan selektivitas target. Fokusnya jelas, infrastruktur militer, pusat komando, dan yang paling sensitif, sistem senjata Barat bernilai tinggi. Salah satu klaim paling menonjol adalah pernyataan Rusia bahwa Iskandar berhasil menghantam dan menghancurkan satu unit peluncur HIMARS milik Ukraina. Klaim ini memang belum dikonfirmasi secara independen oleh Kiev maupun NATO. Namun dalam perang modern, yang lebih penting dari konfirmasi formal adalah konteks operasional di balik klaim tersebut. Rusia secara konsisten menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mendeteksi, melacak, dan menyerang target bergerak yang sebelumnya dianggap sulit dijangkau. HIMARS sendiri sejak awal perang menjadi simbol dominasi teknologi Barat. Sistem ini memungkinkan Ukraina menghantam gudang amunisi, jalur logistik, dan pos komando Rusia dari jarak aman dengan presisi tinggi. Pada fase awal, HIMARS memaksa Rusia mengubah pola logistik dan menarik banyak aset penting menjauh dari garis depan. Namun perang bukan tentang kejutan sesaat, ia adalah soal adaptasi jangka panjang. Dan di titik inilah, Rusia menunjukkan bahwa mereka belajar, menganalisis, dan berevolusi. Iskandar dirancang bukan hanya untuk kecepatan, tetapi juga untuk bertahan hidup di medan yang dipenuhi sensor dan pertahanan udara. Kemampuan manuver di fase terminal, lintasan yang sulit diprediksi, serta waktu reaksi yang sangat singkat menjadikannya senjata yang ideal untuk menyerang target bernilai tinggi seperti HIMARS. Jika klaim Rusia ini akurat, maka itu menandai perubahan penting. Rusia tidak lagi sekedar menahan dampak senjata Barat, tetapi mulai secara aktif memburu dan menyingkirkannya. Pertanyaan tentang berapa banyak rudal Iskandar yang digunakan untuk menghantam HIMARS sebenarnya kurang relevan. Yang lebih penting adalah bagaimana Rusia mengatur waktu dan konteks peluncuran. Iskandar dilepaskan bukan saat pertahanan udara Ukraina berada pada kondisi optimal, tetapi ketika sistem tersebut sudah tertekan oleh gelombang drone dan rudal lain. Ini adalah strategi kelelahan sistem, di mana musuh dipaksa menghabiskan interseptor mahal sebelum serangan utama datang. Dalam skema seperti ini, keunggulan tidak lagi ditentukan oleh kecanggihan tunggal, melainkan oleh integrasi dan ketahanan operasional. Respons Ukraina terhadap klaim penghancuran HIMARS justru menarik karena cenderung diam. Tidak ada pengakuan terbuka, tetapi juga tidak ada bantahan keras yang disertai bukti. Dalam dunia militer, keheningan seringkali lebih bermakna daripada pernyataan publik. Ukraina sangat memahami bahwa mengkonfirmasi kehilangan HIMARS, jika memang terjadi, dapat berdampak pada moral, persepsi publik Barat, dan bahkan dinamika bantuan militer. Karena itu, Kiev memilih fokus pada narasi yang lebih luas, kecaman terhadap serangan Rusia dan permintaan tambahan sistem pertahanan udara. Reaksi dunia internasional pun relatif dingin dan berhati-hati. Amerika Serikat dan NATO tidak mengkonfirmasi klaim Rusia, tetapi juga tidak secara terbuka menertawakannya. Sikap ini mencerminkan kesadaran bahwa medan perang Ukraina telah menjadi arena uji nyata bagi teknologi militer modern.
Jika Rusia benar-benar mulai efektif menghantam sistem barat kelas atas, maka konflik ini memasuki fase baru di mana keunggulan teknologi tidak lagi absolut. Ironisnya, setiap serangan Rusia justru mendorong barat mengirim lebih banyak sistem pertahanan udara ke Ukraina, seperti Patriot, SAM, NASAMS, dan Iris-T. Langit Ukraina semakin padat dengan sensor dan interseptor. Namun di balik itu, muncul realitas lain yang jarang dibicarakan. Stok rudal pencegah barat terbatas, sementara Rusia terus mempertahankan ritme produksi dan peluncuran rudal dalam jangka panjang. Dalam perang berkepanjangan, kapasitas industri dan keberlanjutan logistik seringkali lebih menentukan daripada keunggulan teknologi semata. Di titik ini, Iskandar bukan lagi sekedar alat penghancur. Ia adalah pesan strategis. Pesan bahwa Rusia belum kehabisan nafas, belum kehilangan kemampuan adaptasi, dan belum tersingkir dari persaingan teknologi militer modern. Ini bukan berarti Rusia telah memenangkan perang, namun narasi bahwa Rusia tertinggal dan hanya mengandalkan kuantitas semakin sulit dipertahankan. Medan perang menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Perang Rusia-Ukraina kini memasuki babak yang lebih dewasa, lebih dingin dan lebih teknis. Kesalahan kecil menjadi fatal dan setiap sistem mahal menjadi target. Dalam fase ini, Rusia tampak mulai bermain dengan kesabaran dan presisi yang lebih tinggi. Iskandar berdiri sebagai simbol dari fase baru tersebut, bukan sebagai penentu akhir perang, tetapi sebagai pengingat bahwa Rusia masih memiliki banyak kartu di tangannya dan permainan ini masih jauh dari selesai. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.